Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari pada halaman 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap yang satu dalam segala tafsilnya itu waktu, tiada sah dalam lainnya, maka tiap-tiap demikian itu rahmat padamu dan memudahkan bagi ubudiyah atasmu. Itu yang terakhir, tidak salah. Beliau Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan kalamnya. Liyakuna hammaka iqamati salati la wujuda salata faqat. Liyakuna hammaka iqamati salati la wujuda salati faqat. Fama kullu musallin muqimin. Hendaklah ada citamu itu, hendaklah ada citamu itu hendaklah ada citamu itu mendirikan sembahyang serta dengan segala hadnya dan segala syaratnya dan segala adabnya, yang zahir dan yang batin, zahir dan yang batin, dengan sekedar kuasa, dengan sekedar kemampuan. Tiada wujud sembahyang jua hanyalah, tiada wujud sembahyang jua hanyalah. Maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang. Maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang. Dan tiada tiap-tiap yang mengerjakan amal itu mendirikan dia sembahyang. Dan tiada tiap-tiap yang lapar itu puasa. Dan tiada tiap-tiap yang ruku' itu sembahyang. Karena bahwasannya mendirikan sembahyang itu melazimkan hudur. Karena bahwasannya mendirikan sembahyang itu melazimkan hudur serta Allah Ta'ala.
atas senantiasa, always, selalu. Dan hudur serta Allah Ta'ala itu dengan hati melazimkan ia senantiasa muraqabah. Dan hudur serta Allah Ta'ala itu dengan hati melazimkan ia senantiasa muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu orang muraqabah. Dan kata Ibnu Atha radhiyallahu anhu, bermula memeliharakan sembahyang itu memeliharakan segala hadnya, serta memeliharakan sir serta Allah Ta'ala. Tiada bergerak lah sirnya lain daripadanya. Baik, sampai situ. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau menyatakan kalamnya, melanjutkan daripada tentang seseorang itu nafsunya ringan dalam membawakan juga jemu, maka diselang-selanginya dengan ketaatan, diselang-selanginya atas ketaatan. Dijadikanlah bagimu itu salat sehari semalam itu 5 waktu dalam setahun, puasa, zakat, tujuannya supaya sempurna ibadahmu, supaya sempurna ibadahmu. Dan didatangkan oleh Allah Ta'ala ibadah model demikian, berbagai macam model ibadah, semua ibadah itu menunjukkan Allah menurunkan rahmat kepada seorang dan memudahkan ubudiyah itu. Gitu ya. Kalau kita ada ibadah kita berbeda-beda, ada yang ibadah baca Quran, ada ibadah dia zikir, ada ibadah dia ibadah semua, ada ibadah dia semua dia lakukan ibadah. Tujuannya Allah mendatangkan rahmat. Bosan ke sini lari ibadah ini, bosan ke sini lari ibadah lain. Tujuan Allah hendak menurunkan kepada engkau rahmat. Nah, salat 5 waktu itu dijadikan oleh Allah untuk kepada seorang hamba itu. Tujuannya untuk supaya sempurna ibadah kita. Bagaimana cara salatnya itu sempurna? Perhatikan kalimat ini. Liyakuna hammaka iqamatis salati la wujudas salati faqat. Fama kulla musallin muqimin. Dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kata beliau, hendaklah citamu itu mendirikan sembahyang serta dengan segala hadnya dan segala syaratnya dan segala adabnya yang zahir dan yang batin dengan sekedar kuasa. Orang yang dikatakan salatnya, kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin, semampunya dia melaksanakan salatnya itu dengan ya adalah hadnya, maknanya rukun-rukunnya. Salat dia beserta dengan rukunnya, maka dia akan mendapatkan sempurna. Salat beserta dengan syarat-syaratnya. Salat beserta dengan adabnya. Baik adabnya itu zahir, pakaian-pakaian, cara berdiri dia salat, cara dia rukuk salat,
cara dia sujudnya salat, baik dia itu salatnya adabnya adab batin. Adab batin dengan membaca An-Nas, dengan membaca amalan-amalan lain, dengan dia hadir hatinya. Jangan dia salat tapi hatinya berpikiran kemana-mana, itu belum hadir namanya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, maka ibadahlah, bercita-citalah kamu ibadahmu itu sempurna dengan melaksanakan rukun, yaitu had. Mana had ini rukunnya, batasan-batasannya, syaratnya, adabnya. Kita sudah belajar di dalam kitab Sirrus Salikinnya itu, belajar bagaimana yaitu salat yang zahir, bagaimana cara salat yang batin pada jilid yang pertama. Nah, Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita tentang orang yang rajin ibadah. Yang rajin ibadah tuh ada yang batinnya, amalan batin. Dari mulai wudu kita ada amalan batin. Dari mulai wudu ada amalan zahir, ada amalan batin. Mulai salat, dari mulai tegak berdiri kita itu ada amalan batinnya. Bila demikian engkau lakukan, maka sempurnalah ibadahmu setidaknya. Tiada wujud sembahyang jua hanyalah. Tidak wujud sembahyang hanyalah. Artinya apa? Seorang yang ibadah tidak terwujud ibadahnya itu kalau tidak dilakukan rukun, syarat dan adabnya. Dia dianggap sholat biasa aja, tapi tidak ada wujudnya, tidak berwujud, tidak dikatakan sholat. Kalau dia itu dalam sholat, belum dia mencapai sholat yang sebenar-benar sholat, sebenar-benar dalam sholat. Maka tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang. Tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang. Dan tiada tiap-tiap yang mengerjakan amal itu mendirikan dia sembahyang. Belum tentu ada orang yang beramal itu dia telah sembahyang, belum tentu. Dan tiada tiap-tiap yang lapar itu puasa, belum tentu orang yang dikatakan lapar itu dia puasa, belum. Memang dia lapar. Orang yang sholat belum tentu dia itu akan sholat, karena dia hanya sekedar kewajibannya saja, tetapi dalam rukun, syarat dan adabnya belum dia penuhi. Ruh sholatnya itu belum dapat. Bagi orang yang ingin sholat sebenarnya, bercita-citanya sempurnakan terlebih dahulu dari mulai rukun, syarat dan adab. Kita rukun mungkin ada, syarat belum sempurna. Rukun, syarat ada, adab yang belum. Adab dalam sholat, ya kan? Kita dalam adab sholat terkadang menyalahi adab, terkadang menyalahi sunnat, terkadang menyalahi amalan-amalan yang lainnya. Belum sempurna, belum sempurna. Maka berusahalah, bercita-citalah supaya mencapai kesempurnaan sholat itu melalui daripada batasan atau rukun-rukun syarat. Dan tiada tiap-tiap yang ruku itu sembahyang. Orang yang ruku belum tentu itu dikatakan sembahyang. Kita lihat ini. Pernah disampaikan seorang mubalik bahwasannya yang orang-orang yang sholat yang di Mekah itu, yang tidak salah Al-Hasan Al-Bisri itu, kamu tahu ini, kamu lihat orang ini sholat tidak? Sholat. Mereka yang sholat ini tubuhnya saja sholat, tapi hatinya, kalbunya dia tidak salat beserta dengan Allah. Nah, orang yang makrifat, mereka ini bagaimana dia salat
beserta dengan amalan-amalannya itu dengan salat yang sebenarnya, salat sempurnanya salatnya. Orang yang ruku ini semua, sujud ini semua, tidak, mereka gerakannya saja, hakikat salatnya belum dapat. Nah, ini yang mau kita capai ini. Walaupun kita ini masih ibaratkan dalam segi tasawuf, kita ini masih dasar, ibaratnya anak TK. Kita belum, masih ingin mau mencapai ke sana, masih ingin mau belajar sempurna ibadah zahir dan batin. Nah, itu saja baru tahu ilmunya. Ya. Sebagai contoh, kita salat, gerakan kita terlalu cepat, tumakninah kita terlalu cepat, amalan batin kita kadang melayang-layang. Sebelum takbir tak ada ingat apa-apa, begitu sudah takbir, yang hilang bisa ingat, yang ketinggalan bisa ingat, yang lupa bisa ingat. Nah, itu maksudnya. Jadi salat, hakikat salat di dalam hati harus kita ketahui. Dengan cara apa? Had, batasan, rukun, syarat, adab. Nah, silakan buka kembali di kitabnya, Sirrus Salikinnya. Yang ringan, bila ingin yang lebih banyak lagi, yaitu di salat di kitabnya Bidayatul Bidayah, karangan Syekh Imam Al-Ghazali juga. Nah, itu penting tuh Pak. Malas baca ini, beli aja buku yang khususnya adab-adab salat. Keluar tuh. Mulai kita dari masjid, adab masjid aja ada. Apalagi adab salat, adab jadi makmum pun ada, adab jadi imam pun juga ada. Maka disitulah seorang yang bila dia hendak salat, maka perhatikanlah adab salatnya, baik zahir maupun batin. Baik. Kalau dia dengan demikian itu, tiada tiap-tiap yang ruku itu sembayang, karena bahwasannya mendirikan sembayang itu melazimkan hudur serta Allah Ta'ala atas senantiasa. Orang yang sholat itu senantiasa hatinya hadir. Nah, gitu. Makna hudur itu khusyuk. Wah, khusyuk. Hudur. Ya. Gerakan-gerakannya itu serta Allah. Hudur. Maknanya hudur. Tidak ada yang lain dia pikirkan kecuali dengan Allah. Dengan dia sembahyang, melazimkan hudur atas mudur hatinya serta Allah senantiasa. Dimulai dari takbir sampai salam, hudur hatinya. Nah, ini karena belum mengalamin ya. Karena Bapak belum mengalamin akan demikian itu. Kita belum mengalamin bagaimana dengan hudur. Sekali waktu saja hudur, nikmat rasanya. Nah, inilah yang dicapaikan oleh orang-orang salik, orang-orang yang hendak menjalani jalan akhirat. Mereka bagaimana caranya itu sholatnya, merasakan kelezatan. Dengan cara apa? Hudur hatinya di dalam, beserta dengan Allah Ta'ala. Itu hudur. Sholat tidak hudur, ibaratkan seperti tiang tak bernyawa. Nah, jadi salatnya itu melayang-layang, tubuhnya aja di sini, hatinya tidak utuh. Hatinya tidak utuh. Dan hudur serta Allah itu dengan hati melazimkan ia senantiasa muraqabah. Bagaimana cara hudur itu? Hudurkan hatimu itu, hudur serta Allah itu dengan hati. Kalau sudah dengan hati, maka melazimkan hatimu itu merasa kamu diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu makna ihsan itu tuh. Itu tingkatan ihsan itu. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu. Ihsan itu apabila kamu beribadah, ibadahlah kamu seolah-olah kamu diperhatikan oleh Allah.
ka'annaka tarahu, semoga Allah memperhatikan kamu. Itu orang yang ihsan. Kalau sudah ibadah dengan hudur, muncul di dalam hatinya merasa diawasi oleh Allah. Itulah tahapannya. Kalau salat kita kalau kerja kita saja diperhatikan oleh manajer, oleh atasan kita, kita tuh khusyuk kerjanya tuh. Salat demikian juga. Kalau kita tidak mampu untuk mencapai hudur, mencapai sempurna salat, maka udurkan hatinya dengan daripada yaitu hati kita udur, muraqabah. Itu muraqabah, merasa diawasi. Seperti CCTV ini, wah, merasa diawasi. Tapi orang yang sudah muraqabah ini dia merasa hati-hati benar tuh. Ini muncul dengan cara muraqabah.